salah bisa juga ikut berdana. Umat yang berada di rumah, kami persilakan untuk dapat berdana kepada Yang Mulia anggota Sangga pada kebaktian Katina Puja dan Sangga Dana pada siang hari ini. Mari kita menyokong kehidupan Sangga demi melestarikan Buddha Dharma. Setelah menyaksikan video tadi, tentu banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa itu Katina? Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa wasa, biasanya jatuh pada bulan Oktober. Hari raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa wasa telah berakhir, dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah atau pakaian baru bagi para biku. Perbedaan perayaan Katina secara langsung dan secara daring atau online. Sembah sujudku kepadamu Sangga, pewaris zaman, pembimbing manusia. Ku panjatkan doa untukmu Sangga, semoga selalu bahagia dan sejahtera. Ku persembahkan Catupacaya ini sebagai Katina Dana untukmu Sangga, dengan segala kehendak hatiku. Semoga Sangga jaya untuk selama-lamanya. Ku persembahkan Catupacaya ini sebagai Katina Dana untukmu Sangga, dengan segala kehendak hatiku. Semoga Sangga jaya untuk selama-lamanya. Semoga Sangga jaya untuk selama-lamanya.
Perlombaan ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, perbedaan antara Katina yang diselenggarakan online dan offline terdapat pada jumlah penontonnya. Pada saat offline, jumlah penontonnya jauh lebih banyak daripada saat online. Selain itu, pada saat online ada beberapa protokol yang harus dipatuhi, seperti memakai masker. Sejarah munculnya Hari Katina. Pada awalnya, para biku melakukan penyiaran dhamma dengan tidak mengenal waktu, ataupun dilakukan sepanjang tahun. Hal ini menimbulkan kritikan dari masyarakat karena pada musim hujan banyak serangga dan tunas-tunas yang terinjak oleh para biku. Karena itu, Buddha mengizinkan para biku untuk melakukan latihan atau penyepian di satu wihara tertentu dan mematuhi peraturan wasa. Kewajiban ini tidak mengabaikan tugas biku yang penting, sehingga para biku masih diperkenankan bepergian sepanjang tidak lebih dari 7 hari. Maka, masa kebikuan seorang biku diukur dari berapa wasa yang sudah dijalani dengan baik, bukan dari berapa lama ia menjadi biku. Di akhir masa wasa, yaitu pada hari purnama di bulan Asayuja, dilaksanakan upacara pawarana. Parawana berarti introspeksi diri selama masa wasa dengan mengakui kesalahan, menerima kritik atau nasihat, dan membaca patimokkha. Pada hari berikutnya hingga purnama di bulan Kartika dapat dipilih salah satu dari waktu 1 bulan untuk menyelenggarakan upacara Katina. Maka upacara Katina tidak hanya sehari, melainkan sebulan penuh. Tetapi di wihara tempat para biku menjalani wasa hanya boleh dilaksanakan sekali saja. Umat mempersembahkan 4 kebutuhan pokok para biku berupa jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Upacara penyerahan jubah dihubungkan dengan riwayat 30 orang biku dari Pawa. Dalam perjalanannya mereka singgah di kota Saketa untuk menjalani wasa. Setelah 90 hari hujan tidak berhenti, mereka menembus hujan dengan tujuan menemui Buddha di kota Sawati. Melihat para biku yang demikian basah dan kotor, Buddha mengizinkan agar mereka memperoleh jubah yang baru. Sejak itu, menjadi lazim setiap anggota mendapatkan seperangkat jubah yang baru setahun sekali setelah menyelenggarakan wasa. Tata cara berdana di bulan Katina. Yang pertama, berdana dengan hormat. Biasanya di bulan Katina, setelah berdana kepada biku, kita akan sujud sekali sampai 3 kali kepada biku. Yang kedua, berdana dengan pikiran terarah. Yang ketiga, berdana dengan tangan sendiri. Yang keempat, berdana tanpa merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang kelima, berdana dengan keyakinan. Di era pandemi ini, tentunya kita tidak bisa berdana secara langsung. Maka dari itu, kita bisa berdana di bulan Katina dengan cara menghubungi pihak wihara dan mentransfer sejumlah uang untuk membeli paket jubah, pangan, dan lain sebagainya. Tentunya harus dengan etika yang sopan dan ramah. Untuk selama-lamanya. Manfaat dari berdana. 1. Panjang umur, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, disukai dan dikagumi banyak orang. 3. Menaklukkan sifat kikir. Keempat, mempererat persahabatan. 5. Terlahir di alam dewa, tapi bila terlahir di alam manusia akan terlahir di keluarga kaya. 6. Mendapatkan anak, pasangan hidup, asisten, dan bawahan yang patuh dan penuh pengertian. 7. Mengikis keserakahan dan kebencian.
Kesan setelah mengikuti Hari Katina adalah saya merasa sangat senang dan terberkahi karena dapat berpartisipasi berdana dalam Hari Katina ini. Pesan saya untuk semua penonton di sini, perbanyaklah perbuatan baik, banyak-banyak mendengarkan dhamma, dan mari berdana di bulan Katina ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nama saya Erik, saya dari mahasiswa UIB kelas 1 BUME. Selamat Hari Katina.